Keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan suatu bentuk pelindungan terhadap informasi dan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan tidak terkecuali sistem dan hardware untuk menyimpan dan mengirim informasi tersebut. Keamanan data. Keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem melawan terhadap otoritas yang tidak sah, modifikasi atau perusakan, dan pelindungan sistem komputer terhadap pengguna tidak sah atau modifikasi. Ada 4 aspek utama dalam keamanan data dan informasi, yaitu privacy atau confidentiality, authentication, integrity, availability. Tingkat level keamanan dapat digambarkan dalam bentuk tingkat piramida keamanan. Level 0 memiliki physical security, seperti keamanan dalam bentuk fisik. Level 1 seperti database security, data security, computer security, device security, atau application security. Level 2 memiliki network security, seperti jaringan. Level 3 informasi security, seperti password dan lain-lain. Dan di puncak terdapat security atau keamanan itu tersendiri. Celah keamanan atau vulnerability. Celah keamanan adalah suatu kelemahan program yang memungkinkan terjadi eksploitasi sistem. Kerentanan ini terjadi akibat kesalahan dalam merancang sebuah sistem. Vulnerability akan digunakan oleh hacker sebagai jalan masuk ke dalam sebuah sistem secara ilegal. Hacker biasanya akan membuat exploit yang disesuaikan dengan kerentanan yang telah ditemukan. Di mana vulnerability bisa terjadi? Firmware. Firmware adalah software atau mini operating system yang tertanam langsung ke dalam chip pada perangkat tertentu. Brandware. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Nah, kesalahan ini sering dipakai oleh hacker untuk menerobos masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, operating system. Sistem operasi seaman apapun seperti Linux atau Mac tetap mempunyai celah keamanan. Tinggal menunggu waktu saja untuk ditemukan. Usahakan mengaktifkan fitur automatic update agar operating system selalu terupdate secara otomatis. Aplikasi atau software yang kita install di komputer bisa menjadi jalan masuk oleh hacker atau senjata hacker ke komputer kita. Selanjutnya, malicious software akan dibacakan oleh teman saya. Malicious software atau malware. Malware adalah perangkat lunak apapun yang digunakan untuk mengganggu operasi komputer, mengumpulkan informasi sensitif, mendapatkan akses ke sistem komputer pribadi, atau menampilkan iklan yang tidak diinginkan. Macam-macam malware. Pertama ada worm. Cacing komputer atau juga disebut worm dalam keamanan komputer adalah sebuah program komputer yang dapat menggandakan dirinya sendiri secara sendiri dalam sistem komputer. 2. Trojan horse. Trojan dalam keamanan komputer merujuk kepada sebuah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target, seperti password, kebiasaan user yang tercatat dalam sistem log, data, dan lain-lain, dan mengendalikan target. 3. Ransomware adalah salah satu jenis malware yang bekerja dengan metode enskripsi, mengolah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh perangkat, sehingga menyebabkan korban tidak dapat mengakses perangkatnya sebelum data tersebut dideskripsi. Diolah kembali dari bentuk yang sudah dienkripsi agar dapat dibaca oleh perangkat. Cara kerja ransomware: pertama, infeksi; kedua, eksekusi; 3, enskripsi; 4, notifikasi; 5, pembersihan; 6, pembayaran; 7, deskripsi. Adware. Adware adalah singkatan dari Advertising Supported Software, atau sebuah software yang dikembangkan untuk mendistribusikan iklan online secara otomatis ke dalam user
interface sebuah software. Adware tersebut dalam golongan malware karena memiliki potensi untuk mengganggu dan mendistribusikan data pribadi pengguna. Spyware dapat memantau kebiasaan pengguna dalam melakukan penjelajahan internet untuk mendatangkan segudang iklan kepada pengguna. Namun, karena perangkat lunak beriklan kurang begitu berbahaya, tidak melakukan pencurian data, spyware melakukan dan mengirimkan hasil yang dikumpulkan kepada pembuatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Serangan keamanan komputer. Dalam keamanan komputer terdapat serangan-serangan yang sangat dapat merugikan bagi pengguna komputer. Serangan-serangan tersebut bisa diakibatkan oleh kesalahan pengelola aplikasi maupun pengguna aplikasi. Berikut jenis serangan keamanan komputer yang sering terjadi. Pertama, cryptojacking. Juga disebut cryptomining berbahaya, adalah serangan komputer yang bersembunyi di komputer atau perangkat seluler dan menggunakan sumber daya mesin untuk menambang bentuk mata uang online yang biasa dikenal disebut cryptocurrency. Cara kerjanya adalah penyerang akan menginfeksi malware cryptojacking, lalu korban akan mengakses website tersebut, lalu perangkat korban akan terjangkit cryptojacking. Lalu cryptojacking akan menguras performa dari perangkat dari korban tersebut. Nah, malware tersebut akan menguras dan mengubahnya menjadi cryptocurrency yang akan dikirimkan ke attack atau penyerang. Lalu social engineering. Serangan ini dapat dilakukan dengan menggabungkan serangan lainnya untuk membuat korban mengklik tautan, mengunduh perangkat lunak jahat, atau mempercayai sumber atau situs berbahaya. Serangan ini menggunakan ketidakpahaman atau ketidaktahuan si pengguna penyerang, sehingga si penyerang dengan mudah memanipulasi korbannya. Skenario dari social engineering. Yang pertama adalah penyerang akan meyakinkan korbannya bahwa email atau situs ini aman. Lalu korban akan dengan yakin percaya bahwa situs atau email ini aman. Lalu setelah dibuka ternyata ada virus ataupun hal lainnya. Hal ini bisa terjadi seperti penipuan bank yang memakai kode autentikasi dan lain sebagainya. DOS adalah cyber attack yang berusaha melumpuhkan sebuah website sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna. Serangan yang bertubi-tubi tersebut dilakukan oleh para hacker agar situs menjadi down. Semakin gencar serangannya, maka bisa dipastikan lambat laun website menjadi lumpuh total. Cara kerja DOS attack. Pertama, penyerang akan membuat bot yang akan melemahkan server tersebut, dan botnya itu sangat banyak yang akan servernya menjadi down. Insider threat, ancaman yang berasal dari orang-orang dalam organisasi seperti karyawan, mantan karyawan, atau rekan bisnis yang memiliki informasi orang dalam mengenai praktik keamanan data dan sistem komputer organisasi. Orang insider threat ini seperti orang dalam yang seperti berkhianat, seperti membocorkan perusahaannya sendiri ke orang lain untuk keuntungan pribadi. Nah, cara memanfaatkan komputer atau laptop. Pertama, mendownloadkan antivirus, Avast, McAfee, dan lain-lainnya. Kedua, scan setiap perangkat penyimpanan eksternal yang ingin dipasangkan perangkat utama. Ketiga, hindari orang lain mengotak-atik perangkat komputer pribadi ataupun server ataupun perusahaan. Keempat, ganti OS Windows dengan OS lain yang jarang digunakan seperti Windows maupun Mac OS. Kenapa disarankan untuk mengganti? Yang pertama, Windows memiliki pengguna yang sangat besar. Dikarenakan pengguna yang besar, virus yang dibuat untuk Windows akan sangat banyak. Sedangkan Mac OS maupun Linux penggunanya sangat sedikit. Nah, virus yang dibuat pun akan sangat sedikit. Jadi sangat menggunakan Windows yang sangat jarang. Sekian, terima kasih.